Shalom para wanita-wanita hebat. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Mengapa Anda hebat? Semua karena Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Para wanita hebat, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30. Berkata demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Menjadi cantik atau menjadi lebih baik merupakan hal yang lumrah tentunya. Karena memang wajar seorang wanita itu untuk menjadi cantik atau tampil cantik. Tapi kalau laki-laki tampil cantik ya tentunya menyalahi aturan ya. Karena laki-laki akan tampil sebagai orang yang gagah atau ganteng. Kecantikan adalah sebuah daya tarik pribadi bagi seorang wanita. Namun Alkitab berkata bagi kita bahwa kecantikan adalah sia-sia. Namun sia-sia di sini jika bukan karena Tuhan hidup di dalam kita, bukan karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kehidupan seorang wanita tidak terlepas dari namanya melayani. Seorang wanita di dalam kehidupannya sehari-hari dia melayani keluarganya, dan tentunya menjadi luar biasa ketika seseorang wanita melayani Tuhan. Dasar dari sebuah pelayanan adalah takut akan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi dasar dari setiap pelayanan yang kita lakukan atau dari semua para wanita lakukan adalah karena takut akan Tuhan, bukan karena takut suami. Tapi bentuk takut akan Tuhan berarti menghormati pasangannya, suaminya, menghormati anak-anaknya. Oleh karena itu dia dengan rela hati, dengan ikhlas memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarganya. Apalagi untuk Tuhan. Jadi ketika kita belajar tentang melayani, berarti kita berbicara tentang keikhlasan di dalam kita melayani Tuhan. Karena dasar dari pelayanan adalah rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, rasa mengasihi Tuhan. Dan ketika kita melayani keluarga kita punya dasar itu. Ketika kita punya dasar rasa takut akan Tuhan, berarti kita juga punya dasar menghormati suami, menghargai anak-anak, memberikan pelayanan kepada mereka karena kita mengasihi mereka, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Para wanita hebat, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 11 berkata, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Para wanita hebat, dari pembacaan ini kita lihat bahwa seorang wanita itu bukan hanya cantik di luar saja, tetapi memiliki kecantikan hati dari dalam. Dan kecantikan hati ini tidaklah sia-sia, karena mempengaruhi kehidupan luar kita. Para wanita hebat, apa yang kita dapat pelajari dari 1 Timotius pasal 3 ayat 11 ini? Yang pertama, jika kita ingin menjadi seorang yang cantik hati kita, yang pertama, hidup secara terhormat. Bagaimana kita hidup secara terhormat? Ketika kita mampu menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan di dalam setiap pelayanan kita, maka kita layak disebut terhormat.
hanya orang yang terhormat yang mampu melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan maupun juga di mata manusia. Para wanita hebat, ini merupakan dasar kecantikan hati bagi seorang wanita. Dan kita terhormat karena kita melakukan kehendak Bapa. Kita belajar dari figur wanita Maria, Rahab maupun Esther. Mereka melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi figur yang mempengaruhi kehidupan zaman. Sejak Maria menerima pesan dari malaikat, dia menerimanya dengan rela, sehingga Yesus lahir dari rahim Maria, dan itu mempengaruhi kehidupan manusia sampai saat ini, karena dia memilih terhormat di mata Tuhan daripada manusia. Para wanita hebat, tentunya ketika kita memilih untuk menjadi wanita terhormat, berarti kita memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Yang kedua yang kita pelajari, seorang wanita yang cantik hatinya adalah wanita yang mampu menjaga mulutnya. Ya. Ada sebuah pepatah, mulutmu harimaumu. Ya. Mulut bisa menjadi jebakan, mulut bisa menjadi malapetaka, dan mulut bisa menjatuhkan integritas kehidupan sebagai wanita terhormat tadi. Oleh karena itu, sebagai wanita, ketika mau melayani Tuhan, ketika ingin memiliki suatu hal yang bisa dibagi untuk memuliakan Tuhan, hendaknya menjaga mulutnya. Karena firman Tuhan katakan, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri. Ya, kecenderungan wanita untuk berbicara atau ngobrol, karena memang itu adalah kelebihan seorang wanita. Namun dari semuanya itu, ketika kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik dalam pelayanan kita, mari kita menjaga integritas pribadi kita. Dan yang terakhir dari pembacaan kita dari 1 Timotius pasal 3 ayat 11, di dalam seorang wanita yang cantik, di dalam pelayanan, dia dapat dipercaya. Dia dapat dipercaya. Dalam bagian akhir dari 1 Timotius 3 ayat 11 berkata, dan dapat dipercayai dalam segala hal. Dapat dipercayai oleh suami, dapat dipercaya oleh anak-anak, apalagi ketika dia melakukan pelayanannya sebagai seorang wanita, dapat dipercaya dalam sosial kehidupan, dalam apapun juga. Lebih baik mendengar daripada banyak bicara. Dan orang yang mendengar akan mampu menyimpan di dalam hati. Semakin banyak kita bicara, semakin banyak hal yang keluar yang tidak dapat dikendalikan dalam kehidupan. Jadi para wanita hebat, tetaplah menjadi wanita hebat di dalam kehidupanmu dan layani Tuhan, karena kecantikan yang sempurna adalah kecantikan yang datangnya dari hati. Dan kecantikan ini tidak adalah sia-sia, karena kecantikan hati membawa kita sebagai orang yang terhormat. Kecantikan hati mampu membuat kita menahan diri, mengendalikan diri kita. Dan kecantikan hati membuat kita dipercayai. Dipercaya oleh keluarga kita, dipercayai oleh orang lain. Dan tentunya ketika Tuhan memberikan beban untuk kita melayani Tuhan, maka Tuhan percaya bahwa kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan pernah
mengeluh. Jangan pernah protes dengan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan ingin kita melayani Dia, karena Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.